Begitu engkau cinta pada dunia, maka hanya kepahitan hidup yang akan kau rasa. Ini puisi-puisi setelah tobat ya, jangan puisi-puisi yang di depan tadi. Saya potong-potong. Itu kalimatnya bagus. Begitu engkau cinta pada dunia, maka hanya kepahitan hidup yang akan kau rasa. Tidakkah engkau tahu hakikat dunia yang awalnya bening dan akhirnya asin? Itu Abu Nuwas mengingatkan kita bahwa dunia yang kita cintai ini punya hakikat positif di awal, tapi lama-lama dia akan jadi negatif. Ini hakikatnya dunia sudah. Manusia awalnya muda, kuat, jago, tapi lama-lama dia akan menyusut, menurun, jadi tua, jadi lemah. Makan enak, seenak apapun makanan, awalnya enak, tapi coba kamu tambah dari 1 piring jadi 2 piring. Enaknya tinggal setengah, kamu tambah lagi jadi 3 piring. Enaknya tinggal 1/4, kamu tambah lagi. Sampai piring kelima kamu akan muntah. Yang enak tadi jadi tidak enak. Itu hakikatnya dunia. Pacar cantik, apalagi? Iya cantik sekarang umur berapa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Setara kita level. Sama. Jadi kalau kamu nembak terus jawabannya tunggu ya 30 tahun lagi, oh itu sudah berubah banyak pasti sudah. Oh manusia, dunia levelnya menurun. Jadi awalnya bening, akhirnya asin. Maka kalau kita jatuh cinta pada dunia, siap-siap sakit dan kecewa. Karena dunia itu dahsyat nikmat di awal toh. Lama-lama kualitas kuantitasnya menurun. Jadi jangan jatuh cinta pada dunia, rugi, eman-eman. Jadi jatuh cintalah pada yang lebih hakiki. Saya lupa pernah baca di mana. Kalau akhirat itu kebalikannya dunia. Akhirat itu tambah lama, tambah meningkat, tambah berkualitas. Cuma ya mungkin teori yang lain, kitab yang lain. Jadi ceritanya kalau di akhirat itu misalnya hubungan suami istri awalnya enak, diulang lagi tambah enak lagi, tambah enak lagi. Beda sama di dunia, tambah enak 2 kali, 3 kali kamu sudah. Ya kalau di akhirat itu ada yang kitab yang cerita begitu. Sebenarnya itu metafor untuk menunjukkan kalau bedanya dunia sama akhirat. Maka yang kita cintai harusnya yang lebih hakiki, ketuhanan dan akhirat, bukan yang dunia. Terus ini sindiran. Wahai orang-orang yang peduli pada agama, ketahuilah bahwa kebebasan dan pemaksaan itu tidak ada. Semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya selain kematian dan alam barzah. Tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa, apakah ia masuk surga ataukah neraka. Ini sindiran bagi kita. Di antara kita ada yang mengunggul-unggulkan kebebasan, ada kebalikannya, mengunggul-unggulkan kekakuan, pemaksaan. Yang satu beragama sangat keras, yang satu beragama sangat longgar. Yang satu andalannya kebebasan, yang satu andalannya pemaksaan. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tidak ada benarnya. Orang yang menganut aliran kebebasan biasanya menyebut yang aliran pemaksaan sebagai dogmatis lah, literalis lah, apalah, fundamentalis lah. Kebalikannya, yang punya aliran pemaksaan biasanya menyebut yang punya mazhab kebebasan sebagai liberal lah, sesat lah, macam-macam.
Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya. Dua-duanya salah. Kenapa? Jangkauan wawasan manusia tidak ada yang berderajat pasti. Satu-satunya yang bisa dipastikan dalam hidup ini hanya kematian dan akhirat, alam barzah. Jadi yang kita omongkan berdasarkan pemahaman kita itu semuanya tidak pasti. Satu-satunya yang pasti hanya kematian dan alam barzah. Maka untuk hal yang tidak pasti, jangan korbankan hal yang pasti. Karena hal yang tidak pasti tadi, kita meresikokan bahaya kepastian. Maksudnya apa? Kadang-kadang demi kebebasan, demi pemaksaan, kita terus saling serang, saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling berbuat dosa. Ini kan resikonya setelah kematian. Jadi sebenarnya kita sedang menjual yang tidak pasti demi menjual yang pasti demi yang tidak pasti. Nah, itu kalimat ini arahnya ke situ. Padahal ngapain sih kita mengklaim bahwa kita pasti benar, kita pasti lurus? Wong tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa apakah ia masuk surga ataukah neraka. Siapa berani angkat tangan menjamin saya pasti surga, Pak? Tidak ada. Seandainya kamu orang soleh sekalipun, begitu kamu yakin 100% masuk surga, ada kesombongan dalam hatimu. Dan dia yang jadi hijabmu untuk masuk surga. Jadi tidak ada satupun yang pasti. Wong begitu nanti di akhirat sudah hak prerogatifnya Allah. Mau surga apa neraka itu sudah urusannya Allah, tidak jaminan. Ada yang amalnya luar biasa karena kesalahan kecil akhirnya nggak jadi masuk surga. Ada yang dosanya luar biasa karena kebaikan kecil nggak jadi masuk neraka. Kan banyak cerita-cerita semacam itu. Ada ulama yang nggak jadi masuk surga karena mengambil kayu selilit waktu dia habis kundangan pulang ke rumah, ngambil kayu kecil karena tidak ada tusuk gigi miliknya tetangganya. Itu kan yang dicerita selilit sang kiai itu kan. Gara-gara selilit kayu kecil ini dia tidak jadi masuk surga. Tapi ada pelacur yang memberi minum anjing. Gara-gara kebaikan memberi minum anjing ini, dia masuk surga. Meskipun hakikatnya dia seorang pelacur. Dalam tumpuan dosa, kebaikan kecil bisa membawa ke surga. Dalam tumpuan pahala, kesalahan kecil bisa menyeretmu ke neraka. Maka tidak ada yang pasti. Jangan menyombongkan diri. Tak seorang pun begitu terpisah nyawa bisa memastikan apakah ia masuk surga ataukah neraka. Maka jangan merasa aman. Jangan merasa sudah selamat. Oke, itu kalimat selanjutnya. Terus, kulihat setiap hidup, setiap yang hidup itu fana. Putra si fana. Dengan nasab mulia yang bersambung kepada yang juga fana. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini semuanya fana. Bahkan dirimu sendiri itu fana. Fana itu berarti pada akhirnya akan lenyap. Kita juga akan lenyap. Nenek moyang yang engkau bangga-banggakan juga akan lenyap. Keluarga yang engkau bangga-banggakan, engkau cintai juga fana. Semuanya fana. Maka segala konflik, segala pertikaian, segala perselisihan di muka bumi ini sifatnya hanya permainan saja. Kenapa permainan? Wong semuanya fana kok. Ngapain kita serius-serius amat? Semuanya fana. Makanya katanya orang Buddha itu ya semuanya kosong.
Yang isi itu sebenarnya kosong, dan yang kosong sebenarnya isi. Itu rahasianya di situ. Yang kita anggap tidak ada apa-apa, ya ada apa-apanya. Tapi yang kita anggap ada apa-apanya, sebenarnya hakikatnya tidak ada apa-apanya. Hidup ini fana. Pada akhirnya akan lenyap. Nah, jadi kulihat setiap yang hidup itu fana. Putra si fana. Dengan nasab mulia yang bersambung pada yang juga fana. Nah, itu nasihat dari Abu Nuwas. Bayangkan bedanya tadi, syair-syair di awal yang begitu liar, begitu mabuk, begitu hura-hura, ternyata babak terakhir kehidupannya begitu indah. Dia masuk ke ranah sufistik, memahami hakikat. Ada momen pencerahan dalam hidupnya sehingga banyak nasihat-nasihat berharga yang kita dapat. Makanya dia tergolong tokoh besar yang kita ingat sampai hari ini. Itu saya bawa juga. Saat seorang cerdas menelaah dunia, ia akan menemukan seorang lawan yang berbaju kawan. Dunia ini seolah-olah kawan kita. Tapi hati-hati, dia ini bisa berubah jadi lawan kita. Dunia ini harusnya membantu kita, mendorong kita untuk menuju Allah, kembali pada Allah. Tapi hati-hati, dia juga potensial untuk menjegal langkah kita menuju Allah. Dia ini kawan, harusnya jadi kawan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, dia akan jadi lawan. Terakhir, ini. Kalau ini kalimat-kalimat terakhir juga dari Abu Nuwas. Lebih baik mati karena cengkeraman kesunyian daripada mati karena payahnya, capeknya kecerewetan. Betapa sering engkau kehilangan diri dalam kelakar. Ini saya potong dari syairnya. Hari ini kemungkinan kita akan mati dalam payahnya kecerewetan. Semua orang cerewet hari ini. Kita akan lihat yang kita pegang tiap hari kan, isinya suara dalam bentuk tulisan. Kita hidup dalam belantara kata-kata. Itu payahnya kecerewetan. Padahal akan lebih baik kalau kita mati dalam kesunyian, keheningan. Ada banyak makna, ada banyak rahasia dalam keheningan. Begitu kita hidup dalam belantara kecerewetan tadi, kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan kehilangan yang hakiki. Karena yang tempelan sangat banyak, maka yang sejati tidak akan terlihat. Semakin banyak kata-kata mengepung kita, semakin sulit kita mencari yang sejati. Maka carilah ruang di mana engkau bisa hening, engkau bisa sunyi, biar jernih melihat dunia ini. Kalau kita sibuk terus, capek terus dengan kata-kata, maka kita akan kehilangan kejernihan. Kita akan mati karena payahnya kecerewetan. Katanya Abu Nuwas bahkan, betapa sering engkau kehilangan diri dalam kelakar. Kelakar itu kan ngomong ngalor ngidul yang tidak jelas. Yang itu membuat kita kehilangan diri, tidak waspada. Padahal mungkin dulu ini hobinya Abu Nuwas, kelakar. Tapi kemudian dia sadar, dalam kelakar kita sering kehilangan diri. Kita sering kehilangan hakikat hidup kita. Jadi terakhir Abu Nuwas ini menasihat kita, ayo kita bikin waktu-waktu kita berharga. Kalau tidak, carilah kesunyian atau keheningan. Di situ harga nilai akan muncul. Jadi rumusnya itu. Dalam sehari bikinlah momen untuk dirimu sendiri. Tapi untuk dirimu sendiri bukan untuk hura-hura, tapi untuk kesunyian, untuk keheningan. Kalau dalam agama, momen-momen muhasabah dan tafakur.
disitulah nanti kualitas hidup kita akan naik. Oke, saya kira itu Abu Nuwas. Ya, tidak terbayangkan. Bayangannya tadi Abu Nuwas tokoh yang seneng-seneng dan hura-hura saja. Ternyata belokannya cukup tajam. Belakangan dia bertobat. Silahkan diikuti riwayat hidupnya, tapi yang babak belakang. Ya, yang babak depan kalau bisa cepat-cepat ditinggal. Jangan salah, Abu Nuwas usianya sekitar 57. 57 itu tidak terlalu tua. Mungkin pertobatannya paling usia-usia akhir lah, 40 ke atas. Tapi kan kita juga sudah merayap mendekati usia itu. Jangan ditunggu lagi. Karena usia itu kan tidak ada yang tahu. Tidak ada jaminan yang lebih tua berangkat duluan, yang muda belakangan. Tidak ada jaminan saya lebih tua dari kamu terus saya berangkat dulu. Kalau sekarang banyak yang muda-muda duluan. Peristiwanya kan selalu peristiwa-peristiwa jihad, peristiwa-peristiwa itu kan muda-muda semua, demo, terus peristiwa. Si tua-tua malah ning omah malah selamat. Si nom-nom malah cepat berangkatnya. Karena tidak jaminan, maka segeralah. Kalau kamu sudah memahami kebaikan apapun, memahami kemuliaan hidup apapun, segera wujudkan, segera implementasikan, segera jalankan. Jangan ditunda-tunda, biar tidak menyesal. Kalau kamu menyadari ada kesalahan, kekeliruan apapun dalam hidupmu dan kamu tahu, segera cepat-cepat tinggalkan. Karena tidak ada jaminan kapan kita berangkat dan berapa lama kita masih bisa tinggal.